Shalom saudaraku yang terkasih, saya Iing Wijaya, senang sekali dapat berjumpa dengan saudaraku melalui program Renungan Harian GKI Kebon Jati. Tema renungan kita hari ini adalah cara pandang terhadap masalah. Dan ayat bacaannya diambil dari 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 10. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Saudaraku, masalah adalah bagian yang akrab dalam kehidupan umat manusia. Memang ada masalah yang dibuat oleh karena ulah manusia itu sendiri. Tetapi ada juga masalah karena diizinkan oleh Allah untuk kita alami sebagai anak-anaknya. Tentu sebagai orang percaya, kita harus berusaha menghindari masalah yang kita buat sendiri. Tetapi jika masalah itu datang atas seizin Tuhan, bagaimana sikap kita menghadapinya? Disinilah cara pandang seseorang terhadap masalah akan sangat menentukan sikap dan tindakan mereka. Ketika seseorang memandang masalah sebagai suatu hal yang negatif dan merugikan, maka tidak heran mereka akan menjadi stres dan frustrasi. Mereka mulai meragukan kasih Allah dan kebaikan Allah, bahkan tidak sedikit yang akhirnya mundur dan meninggalkan Tuhan. Saudaraku, kita harus melihat masalah dengan cara pandang yang berbeda, supaya kita tetap kuat dalam menghadapi masalah tersebut. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, kita melihat Rasul Paulus mengalami suatu masalah dan dia menyebutnya duri dalam daging. Tetapi Rasul Paulus tidak kecewa ketika harus menghadapi masalah tersebut. Mengapa demikian? Karena Rasul Paulus memiliki cara pandang yang benar terhadap masalah yang dihadapinya. Lalu cara pandang seperti apa yang dipakai oleh Rasul Paulus? Pertama, Rasul Paulus memandang masalah sebagai sarana untuk mengubah karakter. Dalam ayat 7, dia berkata,
supaya aku jangan meninggikan diri, maka aku diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tuhan ingin mengubah karakter Paulus menjadi karakter manusia baru seperti Yesus. Apakah Paulus berubah? Memang secara fisik Paulus tidak sembuh walaupun sudah berdoa. Dan ini bukan berarti doanya tidak dijawab. Karena ternyata karakternya lah, hatinya lah, pribadinya yang berubah melalui masalah yang ia alami. Kedua, masalah menjadi sarana untuk melihat kuasa Tuhan. Sebagai manusia, kita ingin senantiasa menjadi kuat, menang. Semua masalah dapat kita selesaikan. Tetapi terkadang Tuhan mengizinkan kita tidak berdaya dengan tujuan di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan akan tetap menjadi nyata. Jika kita masih punya kekuatan untuk mengatasi masalah, Tuhan akan menuntun kita. Namun jika kita tidak berdaya, Tuhan akan menggendong kita. Di dalam keterbatasan kita, kita akan melihat kuasa Allah yang tak terbatas. Masalah sering menjadi sarana kita untuk dapat melihat kuasa Allah. Ketiga, masalah dapat menjadi sarana bagi kita untuk senantiasa bersaksi. Semua masalah yang terjadi dapat menjadi sarana kesaksian untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita memiliki Tuhan Yesus. Kesaksian dari keberhasilan adalah hal yang biasa. Tetapi Paulus bersaksi bukan karena kehebatannya, melainkan di dalam kelemahannya, dalam siksaannya, dalam kesukarannya, dalam penganiayaannya karena Kristus. Apakah maksud kesaksian Paulus? Kesaksian manakah yang lebih hebat? Dibebaskan dari penjara atau dipenjara tetapi tetap bersukacita? Dilepaskan dari penderitaan atau tetap menderita tetapi masih dapat memuji Tuhan? Dihindarkan dari aniaya atau dalam keadaan aniaya masih tetap dapat memberkati? Disembuhkan dari sakit atau dalam keadaan sakit tetapi masih tetap bersemangat melayani? Dalam keadaan apapun selayaknya kita patut menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saudaraku yang terkasih, kiranya melalui renungan hari ini kita diingatkan kembali untuk belajar memandang suatu masalah dengan benar. Kita sepatutnya bertanya, apakah yang Tuhan kehendaki pada kita melalui masalah yang Ia izinkan terjadi dalam hidup kita? Tuhan memberkati kita semua. Amin.